Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Cuma sedikit. Sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Oke. Kalian semua udah ulangan kan ya? Udah libur. Dan ada yang liburannya pergi jalan-jalan? Atau misalkan liburannya dipakai buat nonton drakor sampai tengah malam? Atau ada yang nge-push ML? Oke. Ada yang ini gak sih? Yang naik ke jenjang selanjutnya? Ada yang masuk SMA? Mudah-mudahan masuk SMA pilihan ya. Terus aku boleh minta tepuk tangan dikit dong buat kakak-kakak Sidi sekarang yang sudah menyelesaikan ujian lisannya. Tepuk tangan dulu dong. Kita doakan semoga hasil yang terbaik ya. Oke, sebelumnya boleh kita bangkit berdiri sebelum kita mulai acara ini. Kita akan bernyanyi dari nyanyian rohani It's Good to See You. Kita nyanyikan bersama-sama. Semuanya masih pada semangat kan? Kalau kita nyanyi satu lagi nggak masalah kan ya? Masih bisa kan ya? Kita angkat lagu pujian dari nyanyian rohani Sungai Sukacitamu. Kita nyanyikan lebih bersemangat lagi kali ini. Aku ada ice breaking nih, ice breaking lagi. Ice breakingnya begini. Kita namanya, kamu tau gak sih kalau kamu itu gunting batu kertas? Karena kamu itu sweet. Iya. Oke, aku punya ice breaking gini.
Kalian sweet satu sama lain, entar yang kalah ngedukung yang menang, entar yang menang cari lawan lagi. Paham nggak? Oke, aku coba minta Kak Tata kesini tak, buat kasih contoh. Oke, bentar ya, aku minta Kak Tata sini buat kasih contoh. Coba ke depan ya. Oke, jadi nama games kita tuh sweet. Misalkan begini, aku lawannya Kak Tata. Oke, kita sweet tak, 3 kali ya. 1, 2, 2-1, 2 sama, 3-2. Dia menang, aku kalah. Dia cari lawan yang lain, terus aku semangatin dia. Kantata, 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 ayo kantata, ayo kantata. Nah kantata cari lawan yang lain. Nanti yang kalah ngikutin kantata lagi. Misalkan kantata ketemu sama Samudra. Ntar kalau misalkan Samudra menang, aku dan kantata jadi pengikutnya Samudra. Tapi kalau Samudra yang kalah, Samudra dan pengikutnya jadi pengikut kantata. Paham gak semuanya nih? Bisa mainkannya ya? Bisa dong. Oke, Kantata balik kembali ke tempat ya. Oke. Aduh. Bersemangat nih ya. Kita mulai ya. Oke, sekarang cari lawan sweetnya. Cari lawan sweet, cari lawan sweet. Cari lawan sweet. Kalau yang gak ada lawan sweet gak apa-apa. Tunggu sampingnya menang atau kalah dulu baru sweet sama dia. Tunggu cari lawan sweet ya. Cari lawan sweet. Yo semuanya. Cari lawan sweet dong. Ayo dong, cari lawan sweetnya. Semuanya udah dapat lawan sweet belum? Ini juga sweet nih. Pemusik juga pemusik. Pemusik juga sweet, cari lawan sweet pemusiknya. Cari lawan sweet, ayo. Pemusik juga. Oke. Sweet ya. Oke, 1, 2, 3, 3 kali. 3 kali. Kalau misalkan udah dapet yang menangnya, cari lawan baru, cari lawan baru, cari lawan baru. Yang menang cari lawan baru. Yang kalah semangatin yang menang. Yang kalah semangatin yang menang. Yang kalah semangatin yang menang. Semangatin timnya. Samudra, Christian, sweet 3 kali, sweet 3 kali. Sampai menang. Ayo yang ini juga dong. Sweet 3 kali ya. Udah sweet belum? Semangatin yang menang. Kalau misalnya tuh semangatin dong, nggak boleh gitu, semangatin yang menang. Semangatin yang menang ya. Kalau yang kalah, sweet, udah sweet belum? Sweet, udah sweet belum? Siapa yang menang? Oke, kalau misalkan udah cari lawan terus. Ayo, yang ini mana? Ini lawannya mana? Siapa yang menang? Pemenang siapa? Cari lawan, siapa yang menang? Sweet, siapa yang menang? Semangatin, Viko tanding, Viko sama sana. Viko kamu kesana, sweet lagi. Di sini siapa yang menang? Kamu cari lawan sweet lagi. Udah, siapa yang menang? Cari lawan sweet ke depan, cari lawan sweet ke depan. Semangatin. Kamu namanya siapa? Claudia. Cek ke depan sweet lagi. Ayo ke depan ya. Sweet. Semangatin dong. Yang kalah nggak boleh gitu. Claudia, semangatin ke depan. Di situ siapa yang menang? Semangatin ke depan. Di sini siapa yang menang? Ah, sweet dia. Semangatin dong. Nggak boleh gitu. Semangatin yang menang. Kamu udah sweet belum? Siapa yang menang? Lah. Kamu udah menang. Oke, saya menang. Oke, sekarang semuanya jadi pengikut Kalista, sweet sama dia. Ntar yang menang jadi pengikut siapa? Oke, semuanya udah sweet belum? Oke, ada yang menang, yang masih bertahan menang. Christian. Oke, kita tungguin. Ini udah sweet belum? Siapa? Josephine. Oke, dukung dong Josephine, dukung dong. Harus Josephine. Udah, Josephine sama Kalista. Kamu menang tadi. Menang di sini, sweet sini. Sweet sini. Semangatin dong, enggak boleh begitu. Konsekuensinya semangatin. Kalista. Semangatin. Pendukung Josephine mana? Pendukungnya Christian. Pendukungnya Kalista. Semangat. Sekali. Ayo sekali. Oke, kita lihat nih siapa menang. Kalista. Oke, Kalista sekarang sama yang sana. Christian. Kalista sama Christian. Ayo semangatnya. Pendukung Kalista mana suaranya? Pendukung Christian. Ayo 3 kali sweet, 3 kali. Sweet 3 kali. 1, 2, 3. 1-0, 2-0, 2-1, 2 sama. 3-2.
Oke, ini dia pemenang kita 2 orang. Hadiahnya boleh ada? Hadiahnya boleh dikasih? Oke, di sini dong. Oke, hadiahnya dari pengurus. Hadiah untuk yang menang. Hadiah untuk yang menang. Boleh diserahkan ya. Hadiah untuk yang menang. Oke. Oke. Nggak jadi. Oke, satu lagi. Oke, tepuk tangan dulu dong buat pemenang kita Christian dan Kalista. Boleh kembali ke tempat duduk ya. Gimana? Seru guys breakingnya? Yang aku mau tanya nih, di sini selama ikut PA ada yang belum pernah menang ice breaking? Yang belum pernah menang ice breaking selama ikut PA atau quizzes? Duduk lagi ya, boleh duduk lagi. Ada yang belum pernah ikut? Yang belum pernah menang gitu? Apa udah menang semuanya? Kalau misalkan yang belum menang, ente. lain kali harus menang, oke? Lain kali lebih bersemangat lagi. Oke, sebelum kita masuk ke ibadah kita pada hari ini, kita bersaat teduh sejenak. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas berkat dan anugerahnya kita bisa sampai ke tempat ini untuk melaksanakan PA pada hari ini. Saat teduh, kita mulai. Amin. Saat teduh selesai. Kita bernyanyi kembali dari nyanyian rohani Doa Mengubah Segala Sesuatu. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh hikmat sebagai lagu pengantar untuk masuk ke kebaktian kita kali ini. Kita Kevin Manurung. Untuk Kevin Manurung dipersilakan maju ke depan. Mari.
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu pada sore hari ini ya Bapak. Kami semua dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan pendalaman Alkitab ya Bapak. Berkatilah kami semua, terkhususnya Inang Pendeta Ernawati Asugian, agar dapat menyebarkan firman Tuhan dengan baik ya Bapak. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih ya Bang Kevin. Oke, selanjutnya kita akan masuk yang namanya sesi sharing. Oke. Jadi mungkin di antara teman-teman ada yang mau sharing tentang kesehariannya. Ih, sini mah udah pasti enggak ini. Oke, misalkan ternyata pas naik jenjang nggak keterima sekolah yang ditujunya, jadi harus nganggur dahulu, keputusan keluarga untuk 1 tahun. Ada yang mau sharing? Atau misalkan dari yang kakak-kakak sini nih, ada yang mau sharing nggak tentang pengalamannya tadi ujian? Yuk, ada yang mau nggak? Tadi mungkin yang dites sama Inang Erna, gimana tadi perasaannya? Susah nggak tadi yang dites sama Inang Erna? Oh, apa? Lebih susah Inang Ana. Oke. Ada yang mau sharing nggak? Ayo dong. Kesehariannya gitu. Cosplay. Ayo. Di sini paling heboh. Di sini kok diem-diem nih. Ayo dong. Ada yang mau ini nggak? Sharing tentang kesehariannya. Yang baru masuk kelas 1 SMA. Masuk SMA mana nih? Ada yang masuk di 62. SMA 62 angkatanan 48 99. Ih, itu sekolah-sekolah favorit kok sepi penghuninya ya. Ada nggak? Ayo dong sharing dong. Jangan sampai kosong nih sharing kita pada hari ini. Nggak ada yang mau sharing? Serius nggak ada yang mau? Dari pemusik mungkin ada yang mau sharing nggak? Juan. Juan mau sharing nggak? Mungkin selama pelayanan itu gimana? Oh, ini dia. Tau nggak apa pen-sharing kondang kita itu siapa? Pangihutan Pardede. Dia dipanggil langsung maju ini, Pangihutan Pardede. Ihut nih. Ihut boleh sharing dulu nggak? Selama 1 minggu ini kegiatannya apa aja? Terus mungkin ada keluh kesahnya atau suka dukanya atau cuma sukanya dong atau duka semuanya? Boleh sharing dulu ya. Shalom semuanya. Aku udah kenal lah ya. Aku siapa? Oke. Oh belum. Perkenalkan, nama aku Pangihutan Pardede. Sebelum aku sharing, mungkin untuk pelajar CD, selamat sudah mengerjakan semua soal-soal ujian dari Amang dan Inang Pendeta. Semoga tanggal 24 ya? Semoga nanti tanggal 24 acara CD kalian semua berjalan dengan lancar, dan semoga hasil yang sudah diperoleh dapat membanggakan diri sendiri dan orang tua. Oke, jadi sharing aku, kegiatan seminggu ini penuh suka duka. Sukanya itu kayaknya masalah di minggu ini nggak terlalu banyak, cuman ada satu masalah yang ini berat banget. Ini bukan masalah tapi pertanyaan bagi diri sendiri. Mungkin semoga nanti Inang bisa bantu menjawab. Jadi aku bingung gimana ini memecahkan satu masalah ini. Apakah lebih baik kita jujur sendiri tapi menyakiti hatinya, atau dia tahu dari orang lain dan tambah menyakitkan hatinya? Itu sih yang aku bingung, karena terkadang kan jujur itu ada baik ada benarnya. Kadang juga kita nggak jujur
makin parah nanti jadinya gitu. Jadi saya minta tolong Inang ya dijawab nanti, semoga Inang bisa. Soalnya bingung banget Inang mau gimana itu jawab pertanyaannya. Kadang soalnya jujur itu kadang ada baiknya, ada enggaknya, apalagi yang jujur sampai menyakiti hati orang lain gitu. Itu yang sedihnya. Tapi kalau sukanya kayaknya ada, cuman tadi kan Bang Richard bilang mungkin boleh sharing kegiatannya selama seminggu ngapain aja. Selama seminggu aku cuman ngepel, bantu-bantu lah di rumah, ngepel, nyapu, nyuci piring, sama ya kegiatan-kegiatan lain. Itu saya dari aku. Shalom semuanya. Tepuk tangan dulu dong buat Ihud. Inang, tadi pertanyaan Ihud bisa dijawab nggak Inang? Boleh dijawab sekarang Inang ya? Oke. Oh, sekarang atau pas khotbah Inang? Oh ya udah, oke pas khotbah. Oke. Tadi udah ada Ihud. Sekarang siapa lagi nih? Minimal satu lagi lah. Minimal 2 gitu. Ini yang tadi menyangkut masalah jujur. Masalah jujur tadi yang disebutin sama Ihud, jujur-jujur itu. Ini Inang percaya nggak Inang kalau misalkan yang CD jujur semua? Inang percaya nggak kalau yang CD jujur semua? Itu yang itu. Itu Inang percaya nggak Inang kalau yang CD jujur semua? Oke, puji Tuhan saja ya Inang ya. Mudah-mudahan hasilnya yang terbaik dan dikerjakan dengan jujur semua. Ada yang mau sharing lagi nggak seputar keseharian selama seminggu ini? Ada yang mau sharing? Yang di bagian-bagian belakang itu mungkin Marco, Brian, Jojo. Kevin Simbolon mungkin mau untuk sharing kita. Oke, untuk untuk mempersingkat waktu lah, untuk mempersingkat waktu kita supaya lebih efektif lagi, karena nggak ada yang mau sharing, cukup tadi Ihud saja. Kita lanjut ke bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1 sampai ayat 2, Hai bangkit bagi Kristus. Siapkan hati dan pikiran kita akan mendengar renungan yang akan dibawa oleh Inang Pendeta Ernawati. Untuk Inang dipersilahkan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita semua diperkenankan oleh Raja Gereja yaitu Yesus Kristus untuk bersekutu di rumah ini, di rumah Tuhan, untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan belajar tentang Alkitab. Namanya aja PA ya, pendalaman Alkitab, penelaah Alkitab.
Jadi Inang undang kita semua anak-anak kami remaja untuk serius konsentrasi, karena secara khusus topik pada sore ini kita membicarakan di 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Saya undang kita sama-sama membacanya terlebih dahulu. Ya, 1 ada di depan, udah terhidangnya, tinggal kita baca 1, 2 ya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya akan bacakan sekali lagi. Betul-betul dipahami, dilihat ya, supaya nanti kita bisa sharing. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami remaja, Inang sangat senang sekali kalau bertemu dengan kalian. Entah kenapa. Apalagi kalau berjumpa dengan anak-anak Tuhan, generasi-generasi muda. Sebenarnya kalianlah tonggak dasar dari pemberitaan firman. Kalau yang sudah orang tua itu sudah matang. Ya, bahasa Bataknya nunga matoras. Mereka sudah matang, sudah masak, mengerti, paham, dan sudah melaksanakan firman itu. Tapi kalau anak-anak seperti kalian, anak remaja yang akan belajar menjadi manusia dewasa, kalian perlu untuk memahami tentang firman Tuhan lebih benar, lebih dasar lagi. Supaya kalian tetap teguh di dalam iman. Supaya kalian tetap setia kepada Tuhan. Supaya kalian tidak berubah lagi nanti. Supaya kalian nanti menjadi orang dewasa yang kuat. Orang dewasa yang bijaksana. Suatu saat kalian akan berjuang dalam hidup. Berkompetisi dalam hidup. Meraih harapan dan cita-cita kalian. Suatu saat kalian menjadi orang tua. Apa yang mau kalian berikan kepada anak-anak kalian nanti? Generasi, adik-adik kalian. Untuk itu makanya Inang katakan, saya senang sekali kalau bertemu dengan remaja-remaja. Karena memang dasar pengajaran itu harus benar-benar dipahami sedini mungkin. Waktu kalian sekolah minggu, kalian mendengarkan bagaimana bernyanyi, bagaimana berdoa, bagaimana memuji Tuhan, bagaimana untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, mengucapkan terima kasih kepada guru-guru, bagaimana belajar dengan baik dan sebagainya. Nah, sekarang level kalian sebagai remaja adalah level untuk paham. Kalau enggak paham bagaimana memberitakan Injil. Kalau enggak paham bagaimana melayani teman-teman seumur kalian. Kalau tidak paham bagaimana kalian mengerti arti dari firman itu. Apakah harus seorang partohonan atau pendeta atau sintua atau siapapun yang harus berkhotbah menyampaikan firman Tuhan? Lah ternyata anak remaja seperti kalian juga Tuhan mau pakai untuk memberitakan firman Tuhan dengan cara, gaya, style kehidupan remaja. Nah, saya tertarik tadi ada sharing. Tadi saya mau jawab, tapi lebih bagus memang di sini klopnya ya. Tadi dikatakan bahwa enakan mana ya kalau kita mau jujur atau tidak jujur. Waktu kecil kita sekolah minggu kan diajarkan ya. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Iya. Jadi katakanlah sejujurnya. Walaupun kejujuran itu sering tidak disukai orang. Walaupun kejujuran itu selalu ditolak orang.
Walaupun kejujuran itu banyak tantangannya. Jadi kalau lagi masih ada waktu untuk jujur, jujur saja. Ya kan? Katakan. Persoalan kamu disukai tidak disukai itu masalah kedua dan ketiga. Yang jelas ketika engkau diajak, diundang dan diminta untuk engkau mengambil keputusan hari ini, jangan tunda untuk besok. Katakan hari ini sebenarnya apa yang ada di hatimu, apa yang ada di benakmu. Sama seperti firman ini mengatakan, ya, beritakanlah, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Katakan kebenaran akan firman Tuhan. Katakan kalau kamu suka, katakan kalau kamu tidak suka, katakan kalau kamu benci, katakan kalau kamu rindu, katakan kalau kamu malu, katakan kalau kamu tidak bersedia, tapi katakan kalau kamu siap. Nah, untuk itu apa sih yang diinginkan Rasul Paulus kepada Timoteus sebagai muridnya? Mengapa diminta Paulus untuk mereka segera? Kata beritakanlah, katakanlah, suarakanlah, itu mengandung pemahaman yang sangat dalam. Ya, kalau dikatakan beritakanlah firman Tuhan. Mengapa Paulus meminta Timoteus? Timoteus itu muridnya, sahabatnya di dalam iman, dalam pengajaran, untuk memberitakan firman. Mengapa? Mengapa Paulus? Mengapa Inang sekarang mengatakan, hai anak-anak kami remaja, katakanlah, beritakanlah, suarakanlah firman Tuhan. Seperti pertanyaan kalian tadi ya, itu sederhana sekali. Katakanlah kejujuran. Kalau enggak sekarang kamu jujur, kapan lagi? Kalau enggak sekarang kalian belajar jujur, kapan lagi? Kalau enggak sekarang kalian berani jujur, kapan lagi? Waktu tidak ada. Jangan tunda waktu untuk baik. Kalau mau baik sekarang baik. Nah, besok ketemu hari besok, hari Minggu. Kalau enggak sekarang, kapan lagi berbuat baik? Ketemu hari Senin. Kalau enggak sekarang, kapan lagi berbuat baik? Kalau sekarang bisa jujur, sekarang jujur, jangan besok. Kalau suka katakan suka, kalau tidak katakan tidak. Iya kan? Nah, begitu anak-anak Tuhan. Latih dirimu di dalam kebenaran. Ya jangan pula sekarang jahat, sekaranglah buat jahat, kapan lagi tidak jahat. Bukan begitu ya. Tapi kebenaran itu. Paulus mengajarkan Timoteus sebagai anak didiknya yang betul-betul belajar dan sekolah tentang pemahaman Alkitab. Karena sudah cukup mereka belajar. Lalu Paulus menekankan 3 hal. Segeralah, pergilah, beritakanlah firman Tuhan. Sampai ke ujung bumi. Sampai kemana batas kemampuanmu berjalan dan berlari. Mengapa? Ada alasannya anak-anak kami. Pertama, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Artinya, kalau dulu di zaman abad mula-mula, abad pertengahan, abad reformasi, tentang Injil banyak gnostik, yaitu ajaran sesat. Dipengaruhi telinga orang-orang Kristen, dipengaruhi hati orang Kristen, dipengaruhi pola pikir orang Kristen, dikacaukan semua tentang pemahaman gereja, dikacaukan tentang pemahaman tentang Paskah, tentang Natal, tentang kehidupan, tentang pengharapan, dikacaukan mereka supaya gereja itu terkotak-kotak, terpisah-pisah. Tapi ada saatnya nanti dikatakan, karena akan datang waktunya. Waktunya ini pemahaman penglihatan, the picture
Paulus itu mengatakan akan datang suatu saat nanti, bukan sekarang. Tetapi pemandangan Paulus sudah jauh meneropong ke sana. Dia katakan ada zaman nanti tidak ada pengajar sesat lagi. Yang ada adalah kecenderungan manusia tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan yang benar, tetapi mereka akan mencari pengkhotbah-pengkhotbah, orang guru-guru yang bisa menyegarkan, mengenakkan telinganya. Memilih-milih firman Tuhan mana yang enak di telinga, di hati, di pikirannya. Kalau nggak enak, geser. Yang enak, nonton. Ya enak, ya itu. Zaman sekarang kita lihat. Dulu tahun berapa itu Paulus membicarakan itu. Tapi sekarang katanya, dia sudah melihat orang tidak akan tertarik lagi. Orang tidak mau lagi disesatkan. Tetapi orang akan cenderung kepada tentang selera. Selera kayak makanan. Selera. Aku tidak suka ini. Aku suka ini. Aku suka ini. Bukan tentang persoalan pengajar sesat lagi. Tetapi manusia, paradigma manusia akan berubah. Akan mencari firman yang menselerakan telinganya. Ini enak kayaknya firman ini enak ya. Aduh enaknya firman ini. Aduh suka aku firman ini. Aduh suka. Rupanya supaya bagaimana. Yang penting firman itu jangan menegur dia. Tapi membuat enak kupingnya mendengar. Bisa menginabobokannya. Itu. Apalagi zaman sekarang kan. Setiap hari firman Tuhan ada setiap hitungan detik. Seluruh dunia hamba Tuhan men-share semua firman Tuhan. Pengkhotbah ulung semua. Dan orang tinggal memilih mana yang enak. Seperti orang memilih makanan. Mana yang enak ini mau kita go foodkan. Yang ini satu chicken bisa 100 cara memasak, lalu dicari, saya nggak suka ini nggak ada kriuk-kriuknya, ini ada kecapnya, ini ada sambalnya, ini seperti itu. Jadi orang hanya ingin mendengar firman Tuhan sesuai dengan selera telinganya, sesuai dengan selera. Itu lebih membahayakan. Makanya Paulus mengatakan, segera beritakan firman Tuhan, penuhi jemaat itu dengan firman kebenaran. Supaya ketika ada masa itu mereka tidak akan hancur imannya. Kedua, alasan Paulus memerintahkan Timotius. Dua, mereka sengaja memalingkan atau turn away telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng atau fables. Gak enak firman itu. Maunya ada dongengnya, ada ceritanya maunya. Ada dramanya maunya. Ada maunya kartunnya, filmnya, videonya dan sebagainya. Ya itu. Sudah mereka cenderung kepada mendengar cerita-cerita dongeng. Kalau misalnya disampaikan dengan firman Tuhan dengan murni, mereka susah menerimanya. Tapi kalau diceritakan dengan berbentuk dongeng, fiktif, tertarik. Itu zaman itu akan terjadi. Nah, kita rasakan juga itu sudah terjadi, bukan? Firman itu harus menarik katanya. Jadi tidak pemahaman firman itu menjadi kehidupan lagi. Tetapi bagaimana firman yang menarik? Bagaimana firman yang menarik? Firman itu adalah Tuhan sendiri. Yesus, Logos. Firman, firman yang telah menjadi manusia, Logos, Yesus. Bagaimana menarik? Jadi ada suatu pemahaman yang berbeda anak-anak kami. Ya mungkin nanti di masa kalian itu akan terjadi. Sekarang sudah kita lihat kan. Kalau misalnya itu harus dengan memakai dongeng-dongeng, cerita-cerita. Lalu kita bertanya, itu benar enggak ya? Iya kan? Diceritakan tentang cerita tentang Daud, tapi dengan dongeng. Nah sekarang bukan lagi percaya kepada Daudnya, dongengnya jadinya yang ditanya.
diceritakan tentang Yesus Kristus yang disalibkan, lalu diumpamakan, harus diumpamakan dengan misalnya dengan apa tadi, fables atau dongeng-dongeng cerita. Lalu yang ditanya adalah, yaitu tadi dongengnya tadi. Kalau tidak begitu tidak suka. Nah, kembali lagi ke poin 1. Banyak orang akan tidak tertarik lagi. Meresahkan bukan? Ya meresahkan. Kalau mau baca firman Tuhan, maunya ada gambar-gambarnya inang pendeta. Ini enggak ada gambar-gambarnya, enggak menarik Alkitab ini inang pendeta. Enggak ada gambarnya, maunya dikasihlah gambar-gambarnya gitu. Jadi bukan kepada inti firman Tuhan itu lagi, tulisan itu lagi tidak dilihat, tetapi mana gambarnya. Maunya hurufnya ada kayak pelangi, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Ini enggak, hitam semua tulisannya, enggak menarik. Jadi ada nanti masa-masa orang akan melihat dulu, tertarikkah aku atau tidak, menarikkah atau tidak menarikkah. Itu yang dikatakan Paulus, awas kepada Timoteus. Yang ketiga, di zaman postmodern orang cuek dengan kebenaran. Ya. Sebaliknya, mereka lebih suka mendengarkan sesuatu yang menyenangkan telinga, seperti poin nomor 1 tadi. Yang lucu, yang penuh kesaksian, pengalaman dan lain-lain. Tidak heran kepercayaan manusia zaman postmodern adalah kepercayaan yang kerdil, termasuk orang Kristen. Nah, itu tadi, ya. Zaman postmodern ini, apa itu postmodern? Adalah wacana yang mempertanyakan sebuah kemapanan modern yang memiliki batas. Ini beresiko sekali. Kalau tidak kuat iman kita, kita akan terpengaruh dan hanyut dengan zaman yang ada ini. Ayo kita PA, entarlah. Ini Mobile Legends saya belum selesai nih. Ya? Ayo kita PA, dengarkan firman Tuhan. Aduh, itu nantilah dulu ini. Hei, lu di mana sekarang? Ayo cepat nih. Saya di sini, cepat. Kan? Seperti itu. Orang akan ini, maunya nanti kalau mau dengarkan firman, aduh kok bannya nggak enak. Kenapa? Nggak ada lucu-lucunya. Emang pendetanya mau jadi pelawak? Iya kan? Nggak enak. Sana enak gereja, kenapa? Musiknya gedebak, bum 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 bum, bum sampai bocor semua genteng-genteng, ya kan? Di sana enak di sana enak gereja, kenapa? Lompat-lompat kami semua, dari masuk sampai pulang lompat-lompat semuanya. Akhirnya pulang-pulang sakit pinggang. Kenapa? Kok dari gereja kok sakit pinggang semua? Kami lompat-lompat terus. Gitu. Ya, itu mau gereja tuh mau senam pagi. Ya itu disenangi oleh anak-anak muda kan. Musiknya maunya gedebak-gedebuk, lompat-lompat, jingkrak-jingkrak. Ya kan? Ya itu maunya yang lucu-lucu, kayak seperti nonton film Minion kan. Dari awal sampai akhir kita ketawa terus. Maunya seperti itulah ya. Ya? Ya itu postmodern ini. Nah, anak-anak kami, kalian sudah di dalam zaman ini. Ya? Anak-anak kami sudah memasuki zaman ini. Makanya hati-hati anak-anak kami remaja, baik perempuan dan laki-laki. Kalau kamu tidak menjaga dirimu dengan firman Tuhan, kalau kamu tidak betul-betul mengimani firman Tuhan dalam hatimu, kamu bisa terikut-ikut dengan ini. Akhirnya banyak anak-anak remaja enggak suka gereja, enggak suka PA. Ngapain PA? Untuk apa gereja? Bisa kok secara online. Ya waktu zaman COVID oke. Tapi kalau sudah sekarang COVID sudah menurun, kita diizinkan untuk berkumpul di rumah Tuhan, pergunakan waktu itu. Kalau kamu memang betul-betul gereja di rumahmu dengan cara online, kalau yang lain yang kamu tonton gimana? Ayo. Ya kan? Nah,
orang-orang yang memasuki zaman modern tadi itu sangat membahagiakan. Makanya dikatakan, buatlah firman Tuhan itu menjadi perisai di dalam hatimu, anak-anak kami remaja. Ingat itu, ya. Karena Inang udah katakan tadi, dasar pembelajaran pemahaman firman Tuhan adalah sedini mungkin di saat usiamu ini yang sangat labil dan rapuh. Kalau dalam umur kalian ini, ya menurut psikolog ya masih rapuh, masih bisa digoyang, digoncang, masih bisa dipengaruhi. Makanya gereja kita selalu menghimbau anak-anak kami remaja harus tetap tekun membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan belajar tentang firman Tuhan seperti kita ber-PA. Ya, karena kalian selalu kan setiap hari dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuanmu punten 100, tapi kalau imanmu punten 5, gimana kamu mau bisa menghadapi kehidupan ini? Tiba-tiba ada persoalan, hatimu galau, betul-betul kamu remuk karena masalah, ada masalah di rumah, masalah di sekolah, masalah pertemananmu, ya kamu bisa tumbang, jatuh. Karena tadi kamu hanya mengandalkan nilai pengetahuanmu 100, tetapi nilai rohanimu 5. Tuhan mau, gereja mau, orang tua mau, kamu 100 pengetahuanmu akan bidang studi, tetapi imanmu juga ikut harus 100. Supaya kamu menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam berbagai hal. Nah, coba kita lihat dalam slide yang kedua. Orang Kristen di zaman postmodern adalah orang Kristen yang beriman kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan katanya. Apa buktinya? Mengapa dikatakan itu? Kita bandingkan dengan anak-anak, kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan ini adalah sifat ya, karakter. Bukan berarti anak-anak, ada juga anak-anak yang tidak kekanak-kanakan. Tapi dikatakan kekanak-kanakan memiliki karakter dan sifat kekanak-kanakan, gak pernah dewasa. Dikatakan, ini dia artinya mereka tidak pernah bertumbuh imannya di dalam pengertian akan firman. Tidak pernah mau bertumbuh, cuek betul. Tidak peduli, ya. Ketidaktumbuhan iman tersebut ditandai dengan malasnya mereka menggali kekayaan firman. Belajar teologi, maksudnya belajar teologi, belajar tentang ilmu Tuhan, yaitu firman Tuhan pun, ya, dengan membaca buku dan lain-lain. Selain itu, ketidaktumbuhan iman juga ditandai dengan ketidaksiapan mereka ketika mereka harus menghadapi penderitaan dan penganiayaan di dalam mengikuti Kristus. Karena mereka telah diajar bahwa mengikut Kristus pasti kaya, sukses, lancar, sehat, bahkan tidak pernah digigit nyamuk. Kan ada itu pengajaran, ayo ikutlah kepada Tuhan, masuk kita ke rumah Tuhan, kita berdoa saja, kita puji Tuhan, kita tidak akan tinggal kelas walaupun gak belajar. Dari mana itu? Kita akan lulus, sukses, gak perlu belajar, karena dalam Tuhan kita sukses semuanya. Ada itu teologi sukses, mensukseskan orang saja tanpa diberikan tanggung jawab. Ada ajaran-ajaran seperti itu. Itu dikatakan teologi sukses. Pokoknya sukses, pokoknya baik, pokoknya senang, pokoknya semuanya. Tidak perlu yang lain-lain. Tapi firman Tuhan mengatakan, firman itu menjadi perisai dalam hidup kita, menjadi jalan hidup kita. Jadi ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan, duka cita, sakit, ya kita manusia kan akan mengalami itu ya. Kita akan pernah mengalami sakit, kita pernah mengalami kesusahan. Kamu akan suatu saat akan mengalami kegagalan. Ingat itu anak-anak kami. Suatu saat kamu akan bertemu dengan kegagalan. Sakit menyakitkan itu. Kamu akan di suatu saat akan ditolak. Kamu akan menangis. Kamu akan
mengalami persoalan di rumah, persoalan di sekolah, persoalan dimanapun. Kamu harus persiapkan dirimu, tapi jangan takut, kata Tuhan Yesus, engkau akan kusertai. Jangan ragu. Tuhan janjikan di saat apapun engkau sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan akan jaga kamu dengan baik. Asalkan kamu tetap mau belajar dan dididik dengan firman Tuhan. Nah itu tadi. Kalau tidak pernah mau bertumbuh dalam imannya, ya gimana bisa bertumbuh? Mendengarkan firman pun tidak. Malasnya luar biasa. Iya kan? Sama dengan di sekolah. Kenapa kamu benci dengan matematika? Ya karena kamu malas. Itu alasannya. Jangan katakan enggak bagus gurunya menerangkan. Bukan karena kamu malas. Coba kamu rajin, pasti kamu kuasai itu matematika. Kenapa kamu tidak suka pelajaran IPA misalnya? Ya karena kamu malas. Coba kalau kamu rajin, pasti kamu bisa kuasai itu. Jadi banyak orang alasan malas dengan itu tadi, maunya bagaimana ya? Kita demam, makan obat maunya langsung sembuh gitu. Nah, begitu pinginnya. Kok gak sembuh? Maunya tadi kelaparan, makan langsung maunya kenyang gitu. Iya kan? Oh, ini adalah obat untuk memutihkan kulit. Langsung dimakan, langsung putih. Gimana gitu? Iya kan? Ini membuat supaya badan kita dengan seketika langsung ganteng. Diminum obatnya langsung ganteng. Ya, emang Korea? Ya, ndak ada hidup ini dengan seketika. Semua hidup proses, bukan? Ndak ada seketika. Seketika pap, seketika nyata. Ndak ada hidup seketika. Tetapi semua hidup diproses. Kamu mau belajar, kamu mau mendengar, kamu mau melatih dirimu, kamu bisa mendapat kesuksesan. Yaitu dengan ketekunan. Ya, tidak ada kesuksesan tanpa bekerja keras. Tidak ada kelulusan tanpa engkau belajar dengan keras. Ya. Kamu bisa naik kelas ya karena kamu sekolah. Coba sekolahmu tidak baik, di mana kamu bisa lulus? Anak-anak sini lulus semua yang ujian tadi, kenapa? Ya karena mereka belajar. Coba kalau main-main, enggak bisa. Yang lulus 62 orang, kenapa bisa lulus ini? Ya karena mereka mau belajar. Enggak belajar, enggak ikut, enggak sih, enggak lulus. Enggak bisa. Di sekolahmu begitu juga, apalagi di gereja. Sekolah di sekolah secara formal dan itu sama. Tidak ada bedanya. Bagi cepatnya nanti siapa yang mau calon-calon sekolah CD nanti bulan 7 dibuka atau bulan 8, ya. Siapkan dirimu, jangan main-main. Jangan main-main. Berjuang. 6 bulan belajar, berjuang, hadir. Nggak main-main. Tanya itu sama teman-temanmu. Tadi ada yang nanya, apa lulus semua? Lulus. Lulus adalah orang yang tekun. Yang mau belajar. Yang mau dilatih. Nggak ada seketika. Semua diproses. Firman Tuhan juga memproses kita. Nggak ada KKN, nggak ada kolusi di situ. Semua real. Ya kan? Kehadiran dihitung, jumlah tugas nilai dihitung, ujian tulisan dihitung, ujian lisan dihitung, memenuhi syarat lolos. Firman Tuhan gak boleh main-main. Ya begitu. Mana tahu nanti ada calon-calon murid baru, siapkan dirimu. Ya. Nah yang kedua, ada kata kamu. Ya, di dalam itu. Kata kamu di sini menunjuk kepada orang Kristen Yahudi dulu
yang telah mendengar Injil dari para rasul, tetapi tetap tidak mau mereka, atau lebih tepatnya malas, seperti saya katakan tadi. Ya, malas. Ya. Oleh karena itu penulis Ibrani menegur mereka yang memiliki iman kekanak-kanakan yang tidak mengerti keagungan Kristus. Pernah enggak kalian lihat seorang teman kalian? Ma, ada PR-ku. PR apa nak? Ini menuliskan 5 halaman. Tulislah nak. Malas. Orang malas adalah orang kekanak-kanakan yang tidak dewasa. Ingat ya, jangan kekanak-kanakan. Jangan mau malas. Karena sifat malas adalah sifat kekanak-kanakan, tidak mau belajar. Ya, maunya mengandalkan orang. Kalau mengandalkan orang yaitu kekanak-kanakan. Bukan anak-anak ya. Anak-anak beda dengan kekanak-kanakan. Anak-anak adalah orangnya, kata kerja. Tapi kekanak-kanakan adalah sifat. Jadi jangan kekanak-kanakan. Yang laki-laki jangan kekanak-kanakan. Perempuan jangan kekanak-kanakan. Yaitu kamu tidak pernah mau berubah. Tidak pernah mau belajar. Kenak-kenakan. Ini makan mak, makan. Mana makannya mak? Itu di piring. Mana makannya mak? Itu buka aja ujung sajinya, itu makanannya. Mak makan, maksudnya apa? Suap mak. Datang mamanya, ya udahlah daripada mati anakku ini kusuaplah. Suap, ya kan? Mak minum mak, ya minum, buat itu minum buat apamu, susumu buat pagi malam biar fit badannya. Mak, mana susu? Minum, buat mak. Kenapa? Malas. Itu kekanak-kanakan. Nanti kamu di sekolah, hai kamu disuruh, ya kamu sapu kelas. Gimana menyapu ya? Nggak bisa. Karena apa? Karena di rumah pun kamu kekanak-kanakan. Jadi kalau ketika disuruh di luar dari rumah, kamu nggak tahu apa-apa. Jadi berbahagialah anak-anak kami, kamu dilatih di rumah untuk kerja. Supaya kamu bisa nanti di luar, kamu bisa menjadi orang yang berguna. Ya, itu tadi. Kamu itu ditujukan kepada orang Yahudi dulu, dan sekarang kamu itu adalah ditujukan kepada kita pribadi masing-masing. Jangan bersifat kekanak-kanakan yang tidak pernah berubah. Gak mau dewasa dalam berpikir dan bertindak. Oke, lanjut. Nah, kita lihat. Ini suatu kesimpulan dari semua yang Inang terangkan tadi. Pemberitaan firman adalah hal yang serius. Tidak main-main ya. Serius. Keseriusan pemberitaan firman Tuhan ini ditandai dengan mengaitkannya pada otoritas Allah. Ya, perhatikan kata-kata Allah Tuhan Yesus. Ya, dan nya itu menuju kepada keesaan Allah di dalam Yesus dan Roh. Ya. Seseorang yang memberitakan firman adalah seorang yang mengkhotbahkan apa yang difirmankannya demi memperluas kerajaannya. Jadi kalau kamu dipakai Tuhan, misalnya kamu membaca firman Tuhan di sekolah, disuruh guru agamamu, kamu disuruh untuk berdoa, disuruh bapak mama di rumahmu, kamu itu sama dengan halnya memberitakan firman Tuhan. Ketika kamu disuruh ke depan membaca firman Tuhan, menghafal ayat atau apapun, itu sama dengan kamu memberitakan firman Tuhan. Jadi bukan harus sekolah tentang Alkitab lalu kamu berkhotbah, tidak. Dan di dalam kehidupan sehari-hari pun anak-anak kami remaja, kamu bisa memberitakan firman Tuhan. Contoh kecil sederhana. Kamu menasehati temanmu jangan bolos.
itu kamu menyatakan kebenaran firman Tuhan. Ketika ada temanmu mau coba-coba membohongi orang tuanya, kamu nasihati, kamu tegur, itu sama halnya kamu memberitakan firman Tuhan. Ketika engkau mengajak temanmu PA tadi datang kemari, siapa tadi yang mengajak temannya? Ayo PA, tunjuk tangan, ayo, jangan malu-malu. Siapa tadi? Dan berhasil. Dia datang dan duduk sekarang bersama dengan kita. Tunjuk tangan. Terima kasih. Anak-anak kami sudah pelaku firman Tuhan. Ayo kita PA, masuk jam 10. Ayo kita pergi ke gereja besok. Kita gereja ibadah remaja jam 10.30. Telepon dari malam besok nanti. Biar sama-sama gereja semua. Itu juga adalah memberitakan firman Tuhan. Membawa jiwa, membawa orang, membawa teman kita. Apalagi dia dalam kesusahan, lagi sedih, ajak dia gereja. Ya, biar dia diberkati, disirami dengan firman Tuhan. Kamu menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, demikian. Kalau kamu mau jujur, itu juga memberitakan firman Tuhan. Kalau kamu berani mengatakan kebenaran, itu juga adalah memberitakan firman Tuhan. Ya, jadi jangan tanya dirimu, aku sudah melakukan firman Tuhan atau tidak ya? Ketika kamu mengajak orang untuk datang kepada Tuhan, berarti kamu sudah membawa satu jiwa untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana? Mau membaca firman Tuhan? Ayo jawab serentak dong. Mau membaca firman Tuhan? Mau memberitakan firman Tuhan? Kapan? Kapan? Iya, now, sekarang, jangan besok. Nanti tunggu sudah tua lainang. Sekarang masih muda. Tidak ada persoalan muda. Tuhan katakan sekarang beritakan firman Tuhan. Bawa jiwa, bawa adikmu, kakakmu, semuanya, namborumu, opungmu, temanmu. Bahkan kalau boleh musuhmu juga bawa ke dalam rumah Tuhan. Supaya semua bertobat. Firman-Mu. Tunggu musik dulu. Ya, kita nyanyi ya. Ayo semua nyanyi. Ya. Firman tinggi. Terang bagi jalanku. Ayo berdiri. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang tanganku, tegak di sisiku. Akan Tuhanku, bertaku bersamamu selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada sore ini kami sudah terima dan dengarkan. Kami mau belajar dan berbuat banyak menjadi pelaku firman-Mu. Di sini anak-anak-Mu berdiri, anak-anak-Mu remaja yang masih muda, tapi mereka mau berbuat banyak untuk Tuhan. Dalam segala keterbatasan mereka, mereka ingin mengabarkan firman Tuhan melalui persahabatan, melalui komunikasi, melalui apapun itu Tuhan. Mereka ingin bawa teman-temannya untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah PA, ibadah minggu, dan dimanapun mereka Tuhan, dalam persahabatan mereka. Biarlah firman-Mu bertumbuh berkembang di dalam sanubari mereka. Akhirnya anak-anak kami ini menjadi kuat. Firman-Mu menjadi perisai dalam kehidupan mereka.
menuntun langkah mereka supaya mereka tidak terjatuh dalam dosa. Tuhan, jagalah dan selalu lindungi mereka dalam segala hal-hal roh jahat. Siapapun itu yang mau menyesatkan hati mereka, pikiran mereka. Tuhan, jaga anak-anak kami yang kami kasih ini semuanya. Tambahkan kecerdasan bagi mereka Tuhan. Tambahkan kesehatan. Berikan panjang umur buat anak-anak kami yang kami kasih ini Tuhan. Biar mereka bertumbuh berkembang di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam firman-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Inang Pendeta Erna yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada kita untuk di sore hari ini. Selanjutnya kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1. Kusuka menuturkan. Lagu ini sangat sama dengan topik kita, beritakanlah firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian ini bersama-sama. Selanjutnya akan ada pengumuman dari pengurus remaja KPP Keramat Jati yang akan disampaikan oleh Pangihutan Paride. Untuk Ihut, waktu dan tempat dipersilakan. Shalom semuanya. Pengumuman saya kali ini bertentangan dengan Parheheon remaja kita. Minggu depan tanggal 16 Juli itu sudah mulai lomba Parheheon kita, yaitu lomba futsal. Yang mau saya sampaikan di sini, tadi saya dapat info dari koordinator lomba bahwa yang mendaftar baru sedikit. Tadi ada beberapa tim yang saya tahu. Tim yang saya tahu itu tadi pertama timnya Bang Samudra udah daftar. Timnya Bang Marcel Simanjuntak udah daftar. Mungkin teman-teman yang belum daftar mungkin boleh didaftar, karena tadi dapat info juga tadi e-sport baru 2 slot dari 8. 6 belum ada yang mengisi, baru 2 slot. Jadi mungkin timnya Bang Jonathan dan teman-teman yang ada di belakang udah daftar? Udah daftar? Oke. Mungkin Kak Valeska mungkin udah daftar. Kak Valeska, Selfie, Kak Monika sudah daftar atau belum? Mungkin teman-teman di sini itu kan kita ada 3 lomba nih, ada bulu tangkis, ada futsal, ada e-sport. Pilihlah yang kalian minati. Futsal baru 5 slot. Futsal baru 5 slot, padahal minggu depan kita udah mulai acaranya. Jadi mungkin buat teman-teman semua, saya mewakili panitia Parheheon
mengundang teman-teman semua, ayo daftar karena minggu depan acara kita sudah mulai. Itu saja dari saya, ditunggu pendaftaran kalian dan semoga nanti acara Parheheon kita semua berjalan dengan lancar. Shalom semuanya. Oke, terima kasih Ihud untuk info yang sudah diberikan. Selanjutnya kita akan ada doa syafaat yang akan dipimpin oleh teman kita Selvi Sihombing. Untuk Selvi, waktu dan tempat dipersilahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Hingga pada saat ini kami sedang melaksanakan pendalaman Alkitab. Kau berkatilah kegiatan kami ini sampai pada akhirnya nanti tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengar dapat kami resapi dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berilah kami agar kami dapat selalu melakukan yang terbaik untuk-Mu seperti firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya kami bisa melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk melayani-Mu. Bapa, kami juga serahkan semua keluh kesah yang kami hadapi saat ini, baik saudara yang dalam kondisi sakit, kiranya Engkau berikan kesembuhan. Buat saudara kami yang sedang mengalami persoalan hidup, kiranya juga Engkau buka jalan setiap masalah yang dihadapinya. Tidak lupa kami juga berdoa buat pendidikan setiap kami ya Bapa. Kiranya penyertaan-Mu sepanjang kami dalam menuntut ilmu bisa berjalan dengan baik. Kiranya kami dapat memahami dan mengerti setiap materi yang diberikan oleh guru kami, dan kiranya kami juga dapat memperoleh hasil yang memuaskan dalam menuntut cita-cita kami. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk dunia ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Kiranya dunia bisa pulih dan kembali normal ya Bapa, dan berkatilah setiap jajaran para medis yang bertugas merawat dan mengobati para pasien penderita COVID-19. Kau berkati dan lindungi mereka dalam menjalankan tugasnya, agar mereka selalu sehat jasmani dan rohani ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan kami, berkatilah para pemimpin-pemimpin kami dalam menjalankan tugasnya. Berikanlah kebijaksanaan kepada mereka agar mereka dapat menyelesaikan segala persoalan yang ada pada negara kami ini. Ya Bapa, kami berdoa juga bagi orang tua kami, kiranya Kau tuntun dan bimbinglah mereka selalu di dalam setiap langkah yang mereka ambil. Berilah kesehatan dan panjangkan umur pada mereka, agar mereka dapat selalu ada bersama kami, menemani kami untuk tumbuh menjadi orang yang membanggakan mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami dan setiap program remaja HKBP Keramat Jati ini ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai setiap kegiatan dan program yang akan kami selenggarakan di hari yang akan datang nantinya, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan iman yang teguh buat kami agar mampu selalu berada bersama-Mu. Ya Bapa, kami juga memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kiranya Engkau hapuskanlah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami berhak mendapatkan berkat daripada-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Selvi Sihombing. Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 848 ayat 1 dan seterusnya, Dison Hadong Huboan Tuhan. Jangan Tuhan, saya las paroha.
Mari kita tutup ibadah PA kita hari ini. Kita mendoakan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, yang punya kerajaan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom. Ya. Demikianlah acara PA kita. Kami kembalikan kepada MC. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Semoga firman Tuhan bisa bertumbuh di hati kita, dan semoga PA ini tidak sia-sia. Teman-teman diliputi dengan damai sejahtera dan Roh Tuhan berkuasa atas kita semuanya. Sampai jumpa di esok hari. Kita akan ada kebaktian remaja jam 11:30. Jangan lupa hadir ya. Terima kasih.